Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya bisa Allahu Akbar. Iya, coba sekarang biar tambah semangat. Kita yel-yel terlebih dahulu anak-anak ya. Siap? Nanti dilihat ibu dulu ya. Nanti anak-anak silakan jawab. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Yes. Coba diulang. Yang kompak coba Mas Alvan itu. Coba diulang ya. Tepuk semangat. Lihat ibu, lihat ibu. Semangat. Iya, terima kasih anak-anak sudah pada semangat ya. Yuk, sekarang untuk pembelajaran pada siang hari ini, coba kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang datangnya paling awal? Tunjuk jari, ayo. Mas Hamam. Mas Hamam. Oh iya, silakan Mas Hamam dipimpin doanya dengan bacaan basmalah, nggih. Oke. Teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Mas Hamam. Sama-sama. Sekarang ada yang izin anak-anak? Temannya? Ada yang tidak masuk? Ada? Mbak Hoir. Oh iya, Mbak Khoir, kita doakan ya teman-teman ya. Semoga Mbak Khoir cepat bergabung bersama kita, belajar bersama. Amin. Nah, Amin ya Allah. Sekarang coba anak-anak masih ingat hari ini kita belajar apa ya? Materi apa? Fikih, Bun. Oh Fikih. iya, pinter. Sekarang kita mau belajar materi fikih. Coba masih ingat pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Sedekah. Kemarin Pak. Coba tentang minuman. Oh, minuman halal. Minuman Iya, coba haram. Mbak Ida masih ingat apa itu minuman haram? Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum, Bu. Iya, minuman haram itu anak-anak minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Yuk sekarang, sekarang coba perhatikan dulu ya untuk pelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. untuk pertemuan di siang hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Binatang halal. Ya, pinter semuanya. Coba sekarang sebelum Udah. kita pembahasan, kita masuk pada tujuan pembelajarannya dulu yang harus anak-anak pahami ya. Yang pertama adalah anak-anak nanti dapat menjelaskan pengertian tentang binatang halal dikonsumsi sesuai dengan syarak. Syarak itu maksudnya syariat agama Islam. Yang kedua, menyebutkan ketentuan binatang yang halal dikonsumsi sesuai syarak atau syariat agama Islam. Yang ketiga, anak-anak nanti diharapkan dapat mengidentifikasi binatang yang halal dikonsumsi sesuai syarak. Fahimtum anak-anak? Fahimna. Ya, sip. Yes. Fahimna. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ayo Mas Alvan, ada gambar apa ya itu?
1 gambar kerbau, 2 gambar Gambar ikan, kambing, Bu. 3 gambar apa itu ya? Apa ya ini ya? Domba, dombos, Iya. domba Wonosobo. Pintar, tepuk tangan buat Mas Alfa. Nah, ada gambar kerbau atau gambar sapi, gambar ikan, dan gambar kambing. Coba dari gambar ini kita lihat dari jenisnya. Bolehkah kita makan contoh dari binatang ini? Misalnya Makan kita apanya, makan Bu Guru? ikan, makan dagingnya dari daging sapi atau daging kerbau, atau makan daging ikan atau makan daging kambing, bolehkah? Boleh. Bu. Boleh, Bu. Boleh. Siapa yang tidak boleh? Nah, Mas boleh Wiwit. nggih? Suka Nah, saya. binatang itu anak-anak adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan, yang digunakan untuk diambil manfaatnya manusia. Nah, dari gambar ini, coba siapa yang dapat menjelaskan pengertian dari binatang halal? Yuk, siapa yang bisa? Mbak Lina? Nah, yuk apa ya? Dari gambar ini, dari penjelasan tadi sedikit, apa yang dimaksud dengan binatang halal? Binatang yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan. Ayo silakan yang lainnya, Mbak Uut. Binatang yang boleh dimakan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Iya, binatang yang boleh dimakan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Siapa lagi yang mau jawab? Binatang yang dimakan disembelih dulu. Binatang yang dimakan disembelih dulu. Ya, silakan perhatikan slide berikut ini. Nah, sudah terlihat anak-anak? Ya, Bu. Iya, binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Ketentuan agama itu maksudnya disembelih dulu, tidak boleh langsung dimakan. Coba sekarang perhatikan lagi. Coba ada gambar apa itu anak-anak? Ikan dan udang. Udang. Ikan, Ikan. udang, Lele. ikan lele, ikan mujahir, ikan melem, Wah, pinter ya Mas Alfa ikan- kalau disuruh menyebutkan macam-macam ikan. Ya, Sip, Mas itu. Alfa. itu ada Mujair ikan. Wonosobo. Iya, Ini. ini gambar Itu ikan macam-macam. predator, Bu. Macam-macam gambar ikan. Coba sekarang gambar selanjutnya ada gambar apa lagi? Ayam. Binatang ternak. Ayam. Ayam, kuda, Belalang. keledai. Keledai. Nah, dari dua gambar tadi, dilihat dari jenis kehidupannya. Ada yang hidup di mana ini? Darat. Di air. Air. Di air. Di air. Kemudian hidup di Darat. Rumah. Darat. Di hidup di rumah. mana, Mas? Kandang. Kandang. Di kandang. Atau di darat Di ya. darat. Nah, berarti jenis binatang halal itu dibagi menjadi dua anak-anak. Ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Sekarang yang pertama, binatang yang hidup di air. Tadi contohnya apa ya binatang yang hidup di air ya? Ikan, Bu. Mujair, Bu. Ikan. Udang. Udang. Ikan hiu. Udang Wonosobo. Ya, coba Ikan sekarang hiu. perhatikan anak-anak. Binatang yang hidup di air itu semuanya halal untuk dimakan. Nah, ingat-ingat ya. Semua binatang yang ada hidup di air, baik air tawar, air laut, itu hukumnya halal. Terkecuali, Mas Alfan. Diingat-ingat ya, ada pengecualiannya loh ya. Kecuali
binatang tersebut mengandung racun dan membahayakan tubuh bagi manusia. Iya. Coba contohnya apa? Anak-anak tahu ubur-ubur? Ya, Bu. Mas Alvan tahu apa enggak? Yang di Wonosobo. Tahu Bu, saya pernah ke Cilacap disengat ubur-ubur. Oh iya. Boleh enggak kita makan ubur-ubur? Kita goreng, kita kasih bumbu yang lezat. Boleh enggak? Boleh. Boleh Bu, boleh. Boleh, yang lainnya? Boleh apa enggak ya? Kalau beracun sih jangan Boleh. dimakan, Bu. Nah, iya pinter Mbak Awalina. Kalau makanan yang berasal dari air tadi membahayakan tubuh kalau kita makan, berarti makanan tersebut haram, ya, walaupun hidupnya di air. Karena apa? Karena kalau kita makan itu mengandung racun atau membahayakan tubuh manusia. Sesuai dengan firman Iya. Allah surah apa ini namanya, Cah? Anak-anak? Al-Maidah ayat Al-Maidah 96. Iya, ayat 96. Yuk dibaca bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an Lakum Sayyarah. Iya. Coba artinya dibaca Mas Wiwit. Artinya apa Mas Wiwit? Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Iya, terima kasih. Itu arti dari surah Al-Maidah ayat Ayat 90. 96. Ya, benar, ayat 96. Sekarang kita lanjutkan jenis binatang yang halal yang kedua. Nah, tadi binatang halal jenisnya apa yang kedua? Binatang yang hidup di darat. Iya, pintar Binatang Mbak hidup Opus. di Jenis darat. binatang yang hidup di darat. Darat. Ya, semua binatang yang hidup di darat itu asal mulanya semuanya halal. Akan tetapi ada terkecualinya, kecuali ada dalil syara yang mengharamkannya binatang tersebut adalah haram. Dan juga dalam sebelum mengkonsumsi binatang tersebut harus kita sembelih terlebih dahulu. Contohnya seperti kambing ini. Apakah kita langsung makannya? Boleh? Langsung memakannya? Nah, harus kita apakan dulu kalau kita mau makan? Beli, Bu. Nah, Dimasak. harus Kita sari sembelih dulu, Bu. dulu. Sembelih dengan menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk tata cara penyembelihannya bagaimana? Nah, nanti kita akan mempelajari pada pertemuan yang kedua. Ya, anak-anak ya. Iya, Nah, Bu. ini adalah dasar hukum dihalalkannya binatang ternak terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bayimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Nah, sekarang yang ketiga adalah gambar apa nih anak-anak? Kelihatan, Bu. Daging. Kelihatan. Iya, itu adalah gambar anak sedang mengkonsumsi. Ada ikan, ada daging, ada ayam. Nah, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Ya. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya dalam masalah makanan.
agar manusia itu memakan hidangan yang baik bagi tubuh yang telah disediakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, surah Al-Baqarah, ayat berapa anak-anak? 168. 168. Yang artinya, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Sampai di sini anak-anak, ada yang ditanyakan? Semuanya sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Pahim tuh anak-anak? Pahimna. Kerja, terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok diskusi ya. Kelompok 1 ada Mbak Awalina, ada Mas Alvan, ada Mbak Uut, ada Mas Wiwit, dan ada Mas Hamam. Silakan berkelompok menurut kelompoknya, nggih. Kelompok yang kedua. Ayo Mas Wiwit. Ayo Mas Hamam. Ya, Ayo, silakan berkelompok. Kelompok yang kedua ada Mbak Nurul, Mbak Ida, Mas Yafi, Mas Mukhtar, dan tadi Mbak Khair izin ya. Nah, ya silakan Ya, Bu. yang ada. Sakit, Silakan Bu. berkelompok. Sakit. Iya sakit, tadi sudah kita doakan ya. Nah, coba ini materinya. Diskusi untuk kelompok 1. Sudah Mas Alvan, siap? Tulisannya belum kelihatan. Oh, sudah kelihatan gini kok. Sudah. Kacamatannya. Sudah. Ya, kelompok 2, silakan. Iya, itu tadi adalah diskusi kelompok 1 dan 2. Sudah siap untuk mempresentasikan ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sip. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya adalah biar kalian lebih paham materi pertemuan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Silakan anak-anak menjawab lembar kerja peserta didik. Ditulis di bukunya jawabannya saja. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Soalnya ditulis enggak Bu Guru soalnya. Enggak usah, Pak. Enggak usah, Mas. Tinggal jawab saja. Oh ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Tidak pula tengok-tengok temannya. Iya, sudah nggak? Yuk, silahkan dikumpulkan pekerjaannya. Nanti Ibu akan koreksi. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita tutup pada pertemuan siang hari ini, coba siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pagi hari ini? Silakan Mbak Nikma, nggih. Mana yang belum ada suaranya? Mbak Nurul? Halo Mbak Nurul. Halo, Bu. Iya, silakan yuk disimpulkan materi pada pagi hari ini. Ya, Bu. Iya. Binatang yang boleh dikonsumsi sesuai dengan ketentuan Islam, Bu Guru. Iya, mau ditambah lagi? Terus jenis-jenis binatang halal tadi ada 2, Bu Guru. Iya, pintar. Ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Iya. Kemudian siapa ya teman-teman yang mau menambahkan lagi? Mbak Uut? Binatang yang hidup di darat, contohnya kuda sama ayam. Binatang yang hidup di air, contohnya ikan mujair sama ikan lele. Iya, pintar. Sudah? Terus tidak boleh kita makan jika itu membahayakan tubuh manusia.
Siapa lagi yang mau menambahkan? Lagi, Mas Hamam? Ya, Bu. Sudah. Mau tanya boleh, Bu Guru? Mau Apa, tanya Mas boleh, Bu? Alfan? Silakan, Mas Alfan, apa? Di kemarin pas Bapak saya jalan-jalan ke Semarang itu ada yang jual itu Apa, Mas? daging kelelawar, kalong. Itu Oh, boleh dimakan nggak, Guru? Iya, coba siapa yang mau jawab? Daging kelelawar, teman-teman. Boleh enggak kita konsumsi? Enggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Tidak boleh. Kenapa ya kok tidak boleh? Menjelani, Menjijikan. Bu. Jijik, Jijik, Bu. Bu. Iya. Binatang kelelawar itu tidak boleh kita konsumsi. Nanti kita akan belajar tentang binatang-binatang haram pada bab selanjutnya. Kita tunggu episode selanjutnya. Siap ya Mas Alfan untuk mengikutinya? Siap Mas Iya. Alfan mengikuti episode selanjutnya? Siap, Bu. Episode iya. ke-163. Iya, terima kasih. Ya, tadi kita hari ini sudah belajar yang pertama adalah tentang binatang halal. Binatang halal itu binatang yang boleh kita konsumsi umat Islam. Yang kedua, jenis-jenis binatang halal ada dua, yang hidup di darat ataupun hidup di air selama binatang itu tidak membahayakan tubuh, tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan yang ketiga membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Nah, sebelum kita tutup, ini Ibu ada sangu, istilahnya, sangu buat di rumah. Sangu tahu ya? Sangu uang, Bu. Sangu biar tambah pinter anak-anak. Nah, ini ada lembar penilaian proyek. Silakan nanti anak-anak berdiskusi sesuai kelompoknya tadi, tapi diskusinya di rumah. Nanti bisa dibantu ayah bundanya atau kakaknya. Mengamati masyarakat sekitar tentang membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Ini nanti yang perlu dinilai, ya. Silakan difahami rubrik penilaian proyek. Nah, nanti ketika anak-anak membuat suatu laporan, ada yang namanya perencanaan, ada pelaksanaan, dan pelaporan hasilnya. Fahimtum anak-anak? Fahimna, Bu Guru. Iya, terima kasih sekali. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Yuk kita baca. Hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Guru.